Mengenai doa kunut subuh ini banyak gitu ya. Banyak hadis-hadis yang memerintahkan, ada juga ulama-ulama yang menganggap bahwasanya hadis itu dhaif ataupun tidak perlu untuk dilakukan. Tapi terlepas dari itu, kalau kita berpandangan ataupun mengacu kepada 4 mazhab ya, jadi di dalam dunia fikih, dalam dunia Islam ada 4 panutan mazhab, 4 panutan ilmu fikih, yaitu pertama adalah Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Malik, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Mengenai masalah kunut ini, mereka terbagi jadi 2. Ada yang mengamalkan, ada juga yang tidak mengamalkan. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya kunut subuh ini adalah sunnah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah, mereka menganggap bahwasanya kunut subuh ini adalah dhaif dan tidak perlu atau tidak masuk dalam sunnah-sunnah sholat. Antara dakwah dengan mengolok-olok itu bedanya kadang tipis gitu ya. Karena apa? Karena kadang kita semangat dakwah gitu ya. Nah, dakwah tetapi apa? Mengolok-olok orang lain. Gitu ya, menjelek-jelekan. Ini padahal ini sebenarnya 2 hal yang berbeda tapi dikerjakan dalam satu waktu gitu ya. Dia berdakwah, mengajari orang supaya baik, di satu sisi dia menjelek-jelekan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi salah satu bagian dari 7 golongan yang nanti di padang mahsyar ataupun di hari kiamat mendapatkan pertolongan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya nanti di padang mahsyar tidak ada orang yang peduli kepada orang lain, dan kita juga tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Begitu juga kita tidak bisa minta pertolongan kepada orang lain. Pokoknya sendiri-sendirilah. Bahkan dikabarkan seorang anak yang sangat mencintai orang tuanya pun dia tidak sempat memikirkan orang tuanya. Begitu juga orang tuanya yang amat sangat mencintai anaknya juga tidak sempat memikirkan keselamatan anaknya, karena mereka memikirkan diri sendiri, karena sangat dahsyatnya pada keadaan pada saat itu kelak gitu ya. Maka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak semua orang bisa ditolong ataupun mendapatkan pertolongan, dapat jatah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 7 golongan yang Allah janjikan akan mendapatkan pertolongan. Salah satu di antara mereka adalah orang yang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada pagi hari ini berkumpul di sini dalam rangka untuk taklim, baca Quran, setelah itu nanti juga berkhidmat di yayasan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Sore kita pulang, besok ketemu lagi, begitu rutinitas sehari-harinya dalam rangka kita mendapat beribadah dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita terkabul, yaitu kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan doa yang amat sangat luar biasa ya. Doa ini
yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin saat sholat subuh gitu ya. Dan ada juga yang tidak memakainya, yaitu doa kunut ya, kunut subuh. Mengenai doa kunut subuh ini banyak gitu ya, banyak hadis-hadis yang memerintahkan. Ada juga ulama-ulama yang menganggap bahwasanya hadis itu dhaif ataupun tidak perlu untuk dilakukan. Tapi terlepas dari itu, kalau kita berpandangan ataupun mengacu kepada 4 mazhab ya, jadi di dalam dunia fikih, dalam dunia Islam ada 4 panutan mazhab, 4 panutan ilmu fikih, yaitu pertama adalah Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Malik, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Mengenai masalah kunut ini, mereka terbagi menjadi 2. Ada yang mengamalkan, ada juga yang tidak mengamalkan. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya kunut subuh ini adalah sunnah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah, mereka menganggap bahwasanya kunut subuh ini adalah dhaif dan tidak perlu atau tidak masuk dalam sunnah-sunnah sholat. Dan untuk Imam Syafi'i dan Imam Malik, tata caranya yang agak berbeda. Kalau Imam Malik itu kunutnya sebelum ruku ya. Terus kalau Imam Syafi'i setelah ruku ya. Ada juga mengenai teks dari kunut ini macam-macam gitu ya, tapi kalau yang saya bacakan ini adalah yang kebanyakan kaum muslimin terutama di bagian Asia Tenggara ini mengamalkannya gitu ya. Yang ada 13 poin ya yang ada dalam doa tersebut. Kita mulai, yang pertama adalah Allahumma hdini fiman hadait ya. Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada orang-orang sebelum kita. Di antara mereka adalah sahabat, gitu ya, sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang sampai meninggalnya kita ketahui keistiqomahan amal dan iman, amal dan perjuangannya gitu ya. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa ya. Yang kedua, wa'afini fi man afait ya. Yang kedua adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Ini kan kalau dari kalangan orang-orang sahabat itu ya, ada orang yang sehatnya seperti Anas bin Malik gitu ya. Anas bin Malik itu umurnya itu hampir 130 tahun ya. Dan dia punya anak itu, anak dan cucu apa cuman anak ya, 120 gitu ya. Dia termasuk para sahabat yang mati ataupun meninggal, wafat di akhir zamannya gitu ya. Jadi termasuk sahabat-sahabat yang meninggalnya di akhir-akhir. Banyak sahabat yang sudah meninggal, dia masih hidup. Ada juga seorang ulama ini luar biasa gitu ya. Namanya itu Abu Suja itu ya, yang punya kitab itu yang sering dibahas oleh orang-orang NU ya, pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia hampir semuanya baca kitabnya, yaitu kitab Fathul Qorib atau Matan Abu Suja. Itu dia itu umurnya sampai 140 tahun gitu ya. Dan ketika umur 120 tahun dia masih bisa lari sprint gitu ya. Lari sprint itu lari dengan kecepatan yang tinggi gitu ya. Itu ketika ditanya, wahai Syekh,
apa rahasia Anda bisa umurnya panjang dan sehat? Maka dia mengatakan, jauhilah maksiat, gitu ya. Jadi kemaksiatan ternyata membuat sakit dan membuat pendek umur. Ini hati-hati ya. Maka orang-orang yang sudah diberikan kesehatan itu, kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan seperti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesehatan kepada orang-orang yang sebelumnya. Ada juga ulama malah mungkin ulama zaman sekarang ini gitu ya. Ada orang yang ulama itu kalau tidak salah di Palestina ya, kemarin sempat menjadi perbincangan gitu ya. Bahwasanya dia umurnya itu 100 lebih lah, kalau di atas 130 mungkin. Dia ditanya, "Wahai Syekh," gitu ya, "apa resep Anda sehat?" Gitu ya. Maka dia menjawab, "Hilangkan hasad." Begitu ya. Jadi hilangkan hasad. Jadi ternyata rasa hasad itu iri ya. Iri. Jadi gini, kalau hasad itu beda dengan hasad sama dengki itu agak beda. Jadi kalau hasad itu orang punya kenikmatan, kita membayangkan seumpama saya itu juga punya punya kenikmatan seperti itu. Kayak gitu. Tapi tidak senang gitu ya. Dia membayangkan kenikmatannya itu dia juga mendapatkan kenikmatan, tetapi dia tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Kalau dengki itu lebih parah gitu ya. Dia tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan, dia juga berupaya gitu ya, berupaya supaya kenikmatannya itu hilang, pindah kepada dirinya. Itu namanya dengki. Dan kalau kita ingin sehat, hilangkan kedengkian itu, walaupun sulit gitu ya. Kalau tidak sulit ya tidak akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Allahumma afini fi man afait. Ya Allah, berilah saya kesehatan seperti orang-orang yang sudah Engkau beri kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait. Pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Jadi kalau termasuk kemuliaan di dalam Islam itu adalah kita senantiasa berada di bawah naungan dan pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih memperhatikan kita lah. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah seperti melepaskan kita gitu ya, maka itu adalah sebuah kebinasaan. Ya, seperti mungkin adalah orang tua gitu ya. Sebagian orang tua atau mungkin banyak ketika ada mendapati anaknya itu nakal gitu ya, terus sudah dibilangin gitu nggak nurut, bilangin lagi nggak nurut, berbagai upaya itu sudah dilakukan. Akhirnya sampai orang tuanya ini putus asa, udah kamu itu sudah bukan anak saya lagi, terserah kamu mau melakukan apa saja, terserah, kamu itu sudah bukan anak saya lagi. Maka kalau seperti ini kan berarti kerugian besar bagi sang anak. Karena apa? Karena anaknya itu sudah mau melakukan apa saja sudah tidak peduli, sudah tidak peduli gitu ya. Maka beruntunglah kalau anak itu masih punya orang tua ataupun murid yang punya guru, masih peduli sama orangnya. Kalau sudah dilepas itu ya berarti ke sebuah kebinasaan. Begitu juga ketika kita terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sempat mengatakan di dalam ayatnya itu mengatakan begini. Kalau orang itu nanti tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, maka dia itu nanti akan dilepas, dibiarkan, mau kufur ya kufur sekalian gitu ya. Bahkan ada istilah nanti namanya istidrat. Istidrat itu di dunia itu dikasih dilulu gitu ya, dikasih yang banyak rezekinya, tapi nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampailah kita itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih
bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita senantiasa mendapatkan bimbingan, kita senantiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang keempat adalah wabarik li fi man a'tait. Ya. Berilah kepadaku, berilah berkah kepada segala apa yang telah engkau pimpin. Ya. Jadi dalam kehidupan ini yang namanya berkah itu adalah bertambah baik. Ya. Kalau kita punya umur berkah, berarti umur itu kita mendatangkan kebaikan. Kita dikasih rezeki itu berkah, berarti itu menunjukkan rezeki kita itu menambah kebaikan untuk kita. Kita punya ilmu itu berkah, maka ilmu itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, tapi kalau kita tidak mendapatkan keberkahan, umur semakin bertambah, semakin jauh dari Allah. Punya ilmu tidak menambah kebaikan, tapi malah menambah sombong, gitu ya. Dari ini saya sampaikan sedikit ya. Antara dakwah dengan mengolok-olok itu bedanya kadang tipis gitu ya. Karena apa? Karena kadang kita semangat dakwah gitu ya. Nah, dakwah tetapi apa? Mengolok-olok orang lain. Gitu ya, menjelek-jelekan. Ini padahal ini sebenarnya dua hal yang berbeda tapi dikerjakan dalam satu waktu gitu ya. Dia berdakwah, mengajari orang supaya baik, di satu sisi dia menjelek-jelekan yang ini juga tidak tidak baik kayak gitu ya. Jadi maka kalau kita punya ilmu kita mendatangkan kebaikan. Kalau kita punya harta itu mendatangkan kebaikan. Nah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkah, senantiasa berkah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari. Masih baru 5 dari 13 ataupun 14 permohonan yang ada di dalam doa kunut subuh yang dilakukan oleh kaum muslimin di waktu sholat subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.